Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil PKL untuk di Jinjersan. Perkenalkan, saya Alfian Kamandiyadi dari kelas 12 game 3, absen 2. My name is Hanifan Miasa. 12 Gym 2. My absence number is 11. So today we will start by learning the profile industry. Profil industri. Jinjersan adalah studio game yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur, dekat dengan Surabaya. Jinjersan bergerak untuk gamifikasi, untuk bisnis-bisnis yang ingin target audiensnya lebih luas. Studio ini juga bisa membuat game di mobile dan di PC, juga VR dan AR. Untuk selanjutnya akan saya ceritakan tentang tugas saya sebagai programmer di Jinjersan Games. Untuk programmer, tugas utamanya adalah membuat sistem di dalam game dan membantu untuk memperbaiki bug, serta juga membuat gameplaynya menjadi lebih smooth, natural, dan agar pemain menjadi lebih senang untuk memainkan game kami. Terus selanjutnya ada technical artist. Tugas saya di Jinjersan adalah sebagai technical artist. Technical artist biasanya mengkonvert file Blender yang biasanya dari artis 3D menjadi prefab yang bisa digunakan untuk programmer. Ada juga tugas lain untuk technical artist, ialah aku memahami dan membuat shader, juga post processing, dan kadang-kadang juga ada mencari sound untuk game. Lalu kita akan jelaskan hasil kerja kami di game yang telah kami buat. Untuk yang pertama, proyek pertama kami adalah Slash and Win, di mana kita membuat game dengan genre pertama kami yaitu hack and slash. Untuk game ini kita mengambil referensi dari Devil May Cry, serta juga sebagian besar dari waktu kita bekerja di Jinjersan Games kita membuat game ini. Awalnya tuh game ini untuk HTML5 di-upload di Crazy Games, tapi sekarang karena tidak diterima, kita pindah ke Play Store. Pembuatan game ini tuh sekitar 2 bulan. Ya, lanjut. Lalu untuk game kedua kami, setelah Slash and Win, game project besar, kita pindah ke project kecil. So Many Square itu game runner di mana kita mengambil sampah-sampah yang ada di kereta. Game ini tuh semacam runner kayak sebuah server tapi ada batasnya, dan ditujukan untuk HTML5 dan juga untuk upload di Crazy Games. Game ini karena kecil-kecilan kita cuman membuat dalam 1 minggu seperti project-project selanjutnya ini. Lanjut. Untuk game ketiga akan ada Bear Digger Problem, merupakan game whack-a-mole di mana pemain harus menekan semua beruang tanpa kehabisan waktu. Kalau kelamaan nanti akan menguras darahnya. Game ini juga simple, cuma 1 minggu aja. Lanjut. Lalu untuk game keempat ada Blackjack. Blackjack itu simulasi game judi menggunakan game Unity. Game ini juga kecil-kecilan, cuman dari perintah mentor. Estimasi pembuatannya juga 1 minggu. Escape the Room. Ini merupakan game arcade di mana pemain hanya boleh berjalan apabila boneka tidak melihat pemain. Game ini game simple ini dibuat berdasarkan S1 dulu yang bernama Busy Basic. Estimasi pembuatan game adalah 1 minggu. Eat the Ball merupakan game arcade di mana pemain diminta untuk memakan bola yang dilempar dengan
menekan tombol panah yang sesuai dengan akar bola yang dilempar. Game ini merupakan referensi dari salah satu game, yaitu Busy Basi juga. Estimasi pembuatan game merupakan 1 minggu. Swim and Nibble. Swim and Nibble merupakan game arcade di mana pemain diminta untuk memasuki rumput laut serta mengambil ikan yang ada. Game ini merupakan referensi dari salah satu game di website Crazy Games. Estimasi pembuatan game adalah 1 minggu. Dreamcast. Dreamcast merupakan game Infinite Runner seperti Subway Surfer, namun tema ini berada di alam mimpi. Game ini merupakan game sponsor bisnis kasur, sehingga membuat game di mana pemain berada di kasur yang sesuai dengan motif milik bisnis mereka. Estimasi pembuatan game adalah 2 minggu karena waktu terpotong oleh TKA. Nah, setelah kita bekerja di Ginger Sun Games, manfaat yang dapat kita dapatkan adalah kita bisa mendapat banyak pengalaman, khususnya dalam dunia kerja, dunia hidup mandiri karena kita ngekos jauh di Sidoarjo, dan juga mengenal alat-alat baru yang ada di Unity seperti komponen-komponen dan cara scripting yang baru. Refleksi PKL. Kami bersyukur telah mendapatkan kesempatan untuk magang di Ginger Sun Games dan sangat berterima kasih kepada mentor-mentor yang ada di sana karena telah memberikan pengalaman kerja, juga pengalaman mandiri karena kami di sana juga mengekos. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Monggo, Pak. Yeah, I was concerning about the term you use on your presentation. You said that you create judi. I say, okay. So, what about the term? Can you eliminate or delete the term judi and you change with the card playing, maybe something like that? Because the term judi is very yeah, it's not appropriate for students. So what do you think about this? Yeah, we should maybe cut the judi because it's very inappropriate for this. Maybe we should change it to card playing as Mr. Harry suggested. Okay, so okay, this one, and the second one is I would like to know your response or your opinion about your experience when you asked to create playing card game. What about your opinion? Because the government now is what can I say is continuing to stop this kind of game. So, Well, our reaction is pretty much the same like any other game because this is just a simple game without any bet or any online feature. So we only play against bots, not against other players. So it is completely fine, and it's just a normal simulation of how it feels to play blackjack. okay, no bet, No, no no money, bet. okay. So it could be better you use the term card playing. Okay, that's all. Thank you. Maybe the diction, you choose the vocabulary, not like judi. The diction. The on diction. Your term on the game. Okay. It's nice. Enough. Apakah Very good. ada pertanyaan lagi? Untuk siswa, Pak Guru, Bu Guru. Ya, ada? Sedikit saya. Oh, Dari 8 game ya yang dibuat selama PKL itu ada ketentuan dari
tempat PKL untuk menghasilkan 8 game atau dari kalian sendiri? Benar. Kemudian dari 8 game itu kira-kira apa ya, judul atau game yang kalian buat itu mana yang paling menarik pasaran jika game itu nanti dikomersialkan? Menurut saya game yang paling menarik itu Slash and Win karena mekaniknya yang kompleks dan banyak juga gamers yang ingin main hack and slash. Jadi menurut saya kalau misalnya di-upload di Play Store akan ada lah banyak orang yang ingin memainkan gamenya. Untuk 8 game itu, pertama awal PKL itu hanya membuat satu game yaitu Slash and Win selama beberapa bulan juga. Tapi setelah itu ada proyek-proyek kecil yang seminggu itu dibuat selama 1 bulan juga, jadi lumayan banyak aja. Iya. Kaitan dengan yang tadi judi online itu, bukan judi online. Terminologi. Yang judi bukan yang apa ya, menjadi favorit nanti. Kira-kira itu kalau judi. Playing card, bermain kartu. Tentunya kalau menjadi favorit anak-anak kan ya. Kan. Oke, terima kasih. Apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi? Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi akan saya tutup. Terima kasih sudah ingin mendengarkan kami menjelaskan cerita pengalaman dan laporan kami bekerja di Tindersan Game. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.